내가 등등 밀어줄까? 아니다. 뭐 어때? 엄마가 생각해. Hai, apa kabar kalian semua para masyarakat nongkrong lovers dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan keadaan kalian aman-aman saja tanpa kekurangan sesuatu apapun. Setelah sekian lama karena ada kesibukan dan halangan yang sangat luar biasa di dunia nyata, akhirnya saya Boy Paijo datang lagi menjumpai kalian untuk menyajikan alur cerita sebuah film hot lagi nih. Film kali ini berjudul My Mom's Friends, di mana film ini menceritakan tentang hubungan gelap atau hubungan yang tidak terang antara seorang pemuda dengan ibu temannya sendiri. Biar tak penasaran, yuk mari langsung saja kita kemonkan alur cerita film ini. Carilah tempat yang paling nyaman di tongkronganmu, pastikan sebatang rokok dan secangkir kopi telah tersedia. Dan sekarang mari kita kemon. Seruput, ngudut, coffee break. Salam satu cangkir. Check it out. Film baru saja dimulai dan kita diperlihatkan adegan seorang berondong yang sedang digoda-goda manja oleh seorang tante-tante swag sui. Scene berganti, kita diperlihatkan dua orang pemuda yang berteman baik sedang duduk santai di dalam kamar sambil mengotak-atik laptopnya. Sebut saja mereka Tono dan Paijo. Dari luar kamar datanglah seorang tante-tante semlohainan bahenol bernama Wati yang berniat mengantarkan minuman untuk mereka berdua, dan Wati ini ternyata adalah ibunya si Tono. Dan digambarkan saat ini Paijo sedang menginap di rumah sahabatnya ini, yaitu Tono. Sesaat kemudian Paijo pamit untuk keluar kepada Tante Wati karena hari ini Paijo ada janji untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama Maimun. Paijo dan Maimun terlihat sedang berbincang santai di lobi sebuah apartemen. Dan kemudian setelah puas ngobrol, mereka berdua memutuskan untuk masuk ke kamar apartemen dan memuaskan nafsu mereka masing-masing. Dan terjadilah adegan tembak-tembakan di antara sepasang muda-mudi ini. Cerot! Setelah beberapa saat, adegan tembak-tembakan itu pun berakhir dan terlihat si Maimun begitu kecewa dengan performa pistol si Paijo karena memang sejak awal terlihat si Paijo agak ogah-ogahan kali ini. Mungkin karena lagi teringat tunggakan angsuran motor Varionya, atau mungkin karena lupa nggak pakai tisu yang bungkusnya berwarna hitam dan ada gambar wanita blonde pakai bikini merah. Paijo payah. Paijo mengecewakan. Piye tojo. Besoknya nampak Paijo dan Maimun kembali jalan dan lagi-lagi berujung tembak-tembakan. Dan hasilnya tetaplah sama. Pistol Paijo lagi-lagi payah dan membuat Maimun kecewa. Dan ujung-ujungnya Maimun kali ini marah-marah kepada Paijo. Dan hal itu membuat Paijo agak stres dan frustasi karenanya. Dan dia juga bingung kenapa saat ini dia tak lagi nafsu sama Maimun. Oper saja Jo, oper, kita siap nampung. Hal itu pun dia curhatkan kepada sahabatnya, yaitu si Tono. Dan Tono mengatakan mungkin saja dia lagi bosan dan butuh sesuatu yang baru. Teman yang sangat pengertian. Kemudian di tengah malam ketika Tono sedang terlelap tidur, nampak Paijo sedang terbangun karena kehausan. Kemudian dia keluar untuk mengambil air di kulkas. Lalu tiba-tiba datanglah ibunya Tono yang baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan handuk saja.
Pak Ijo sangat kaget dengan pemandangan yang begitu menggoda iman itu. Setelah terlibat obrolan kecil, Wati pun berlalu dari tempat itu sambil berlenggak-lenggok membuat Tono menelan ludah berkali-kali. Tenang. Pagi harinya terlihat Pak Ijo sangat terpesona dengan kemolekan Tante Wati yang saat itu sedang menyiapkan sarapan pagi. Dan di sela-sela itu, Tono mengatakan kepada ibunya bahwa Pak Ijo lagi ada masalah dengan pacarnya karena tak lagi bisa memuaskannya saat ini. Terlihat Tante Wati sedikit menggoda dan itu membuat Pak Ijo jadi salting alias salah puting. Setelah sarapan, nampak Pak Ijo lagi mencurhatkan hubungannya dengan sang pacar kepada Tono. Dia mengatakan kepada Tono, entah kenapa akhir-akhir ini dia tak lagi nafsu kepada Maimun. Dan Pak Ijo mengatakan bahwa mungkin saat ini sedang ada wanita lain di otaknya, sehingga membuat dia tak lagi bisa fokus kepada Maimun. Obrolan itu ternyata sedang dipantau oleh Tante Wati dari balik pintu kamar. Dan mendengar hal itu, Tante Wati tersenyum nakal seolah tahu bahwa wanita yang saat ini sedang ada di otak Pak Ijo pastilah dirinya. Kan? Dan hal itu Wati obrolkan kepada teman gibahnya. Dia mengatakan bahwa saat ini sedang ada seorang berondong yang lagi tergila-gila kepadanya. Dan temannya itu menyuruh Wati untuk gaspol saja tanpa harus menyia-nyiakan kesempatan. Wih, galak nih. Alhasil saat ini Tante Wati menjadi semakin nakal. Bahkan dia merubah penampilannya menjadi lebih cantik dan menggoda ala-ala ABG masa kini. Dan hal itu membuat Pak Ijo menjadi semakin kagum dengan kecantikan Tante Wati. Meskipun hal itu menuai sedikit protes dari anaknya, yaitu si Tono. Menyadari Pak Ijo semakin tergoda, kini Tante Wati menjadi semakin binal saja. Bahkan dia berani mendatangi Pak Ijo yang lagi mandi dan menyabuni tubuhnya. Dan tentu saja hal itu membuat Pak Ijo menjadi kaget, menahan nafas dan juga menahan sange. Malam harinya Pak Ijo jadi nggak bisa tidur karena teringat peristiwa di kamar mandi tadi. Jo, mikirin apa Jo? Jo, jangan nakal Jo. Aduh, Pak Ijo. Pagi harinya ketika Pak Ijo lagi duduk-duduk di sofa, dia lagi-lagi dikagetkan dengan kedatangan Tante Wati dengan pakaian seksinya. Tante Wati segera duduk di sebelah Pak Ijo dan melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Tante Wati saat ini sudah berani meraba-raba paha Pak Ijo. Dan tentu saja membuat pistol Pak Ijo mengacung dan siap tembak. Kali ini Pak Ijo juga menjadi agresif memberikan perlawanan pada godaan Tante Wati. Hingga akhirnya obrolan di sofa pun berpindah ke kamar. Dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di sana untuk pertama kalinya. Kali ini Pak Ijo nampak begitu perkasa dan semangat. Tak seperti saat bertempur melawan Maimun. Pistol Pak Ijo bisa menembak lawan dengan titis dan dengan durasi yang mencengangkan. Hingga membuat Tante Wati belingsatan dan kewalahan. Hingga akhirnya mereka pun berdua terkapar dalam kenikmatan. Jangan ditiru loh ya. Jangan. Ini cuma film loh.
Hari-hari berikutnya nampak saat ini Paijo begitu bersemangat dan aktif. Tak seperti kemarin-kemarin yang selalu murung dan tak bergairah. Dan hal itu pun membuat Tono menjadi bertanya-tanya, kenapa saat ini Paijo menjadi begitu berbeda dan tak seperti biasanya. Besoknya Maimun mengajak Paijo untuk ketemuan. Awalnya mereka ngobrol-ngobrol santai, hingga pada akhirnya Maimun ngasih isyarat bahwa dia ingin bertempur dan ingin ditembak oleh pistol si Paijo. Namun Paijo nampak ogah dan meninggalkan Maimun begitu saja. Waduh, Eman. Malam harinya Paijo mendatangi kamar tidur Tante Wati dan meminta jatah apem tembem miliknya. Rupanya saat ini Paijo merasa lebih nyaman dan lebih bergairah bertempur dengan Tante Wati ketimbang bertempur dengan pacarnya sendiri. Saat itu Tante Wati nampak senang dan tak memberikan penolakan sama sekali dan segera mempersembahkan apem tembemnya buat ditembak sama Paijo. Dan adegan selanjutnya silahkan kalian bayangkan sendiri. Selamat berhayal. Hubungan Paijo dan Tante Wati pun semakin hari semakin erat dan terus menjadi semakin dekat. Paijo bisa meminta jatah apem tembem kepada Tante Wati kapanpun dia mau. Dan Tante Wati tak pernah sekalipun menolaknya. Dan hidup Paijo kini sudah benar-benar bebas dari kemurungan dan selalu ceria sepanjang waktu karenanya. Karena apem tembem itu. Mungkin. Dan film ini pun berakhir masih dengan hubungan mereka yang terus berlanjut tanpa ketahuan oleh si Tono. Mungkin si Tono memang agak sedikit curiga dengan hubungan Paijo dengan ibunya ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan selama ini pun dia tak pernah menemukan bukti untuk hal itu. Ya udahlah. Tamat. Nah, begitulah guys alur cerita dari film Hot My Mom's Friends ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian bahwa film ini hanyalah fiktif belaka dan hanya untuk hiburan semata. Jangan sampai kita aplikasikan di kehidupan nyata kita. Karena walau bagaimanapun yang namanya free sex pasti akan merugikan sebelah pihak. Oh ya, tak bosan-bosan saya ingatkan kepada kalian untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Akhirnya saya Boy Paijo dan editor saya si Gondrong Kuncir Surawi Jack Frost pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selalu semangat, jangan lupa bahagia dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coffee break. Salam satu cangkir. See you in the next video and bye bye.